Hai, dan kembali dengan Audi di Autonet Max. Kali ini kita kedatangan anak kos yang unik ya. Sedikit background. Jadi pasar crossover atau segmen crossover itu sekarang rame di mana-mana. Dulu kita tahu crossover itu cuma ada di tengah-tengah atau di mid segmen. Tapi sekarang ada di LMPV, ada di mid segmen juga, ada di sports car bahkan jadi crossover. Dan nggak ketinggalan juga, beberapa merek ikonik itu juga sekarang punya crossover. Nah, salah satu merek ikonik yang kedatangan versi crossovernya adalah Mini. Nah, Mini itu dulu kita taunya sebagai mobil compact, mobil kecil yang fun dan punya karakter atau punya desain yang menarik, yang atraktif gitu loh. Dan si Mini Cooper Countryman John Cooper Works yang ada di depan kita ini juga punya elemen-elemen Mini tersebut. Tapi tentu saja versi facelift atau versi model year change ini datang dengan power yang lebih gede, tenaga yang lebih gede. Seperti apa impresinya? Check it out. Oke, sekarang kita ngomongin dikit banget soal eksterior. Jadi kalau kita lihat si Countryman ini adalah Mini yang bentuknya crossover atau SUV. Dan si John Cooper Works ini juga tetap punya karakter si John Cooper Works. British green colornya, berapa item-item juga dia tetap punya karakterisasi. Tapi gue mau highlight dikit karena jujur ya, gue bukan fansnya si Countryman karena ini Mini yang paling besar, yang paling maksi yang pernah lo lihat. Karena secara dimensi dia 4,3 meter, dia lebih besar daripada rata-rata Mini yang ukurannya biasanya cuma 4 meteran. Nah, detail-detail sebenarnya udah dibahas sama Grady di video first impression-nya. Oh iya, dan desain ini masih desain yang sama dengan John Cooper Works tahun-tahun sebelumnya. Karena versi facelift-nya dia nanti akan keluar di 2021. Jadi kalau kalian tahu, Mini-Mini yang terbaru itu lampu belakangnya udah Union Jack ya. Yang ini beloman, masih bulat. Tapi nanti versi Union Jack-nya dia akan keluar di 2021. Sekarang aja masih Spy Shot. Jadi kita bahas yang ini dulu aja. Powernya gede. Yuk. Sekarang kita lagi nyoba si Mini Cooper Countryman JCW ini. Jadi kita bahas banyak detail ya di driving sama performanya ya sekarang ya. Oke, sekarang kita bahas sedikit soal engine-nya. Jadi dia tetap masih pakai mesin 2000 cc. Mesinnya sebenarnya basicnya sama yang dipakai di John Cooper Works sebelumnya dan atau dengan Cooper S, tapi dia dengan beberapa improvement. Salah satunya adalah dia crankshaft-nya di-optimize sekarang untuk nahan pressure yang lebih besar dari turbonya. Pistonnya juga dimodified lagi-lagi untuk nahan pressure. Karena sekarang total angkanya atau total performance outputnya itu mencapai 306 HP dan 450 Nm torsi. Just for your information, itu ada di wilayah atau ada di teritori outputnya mobil-mobil muscle car Amerika. Jadi kayak Mustang, Charger, itu kisarannya 300-an HP. Dan katanya figur segitu, output segitu itu bisa
ngakselerasiin ini mobil dari 0 ke 100 dalam waktu 5,1 detik saja. Atau di wilayah hot hatch atau sport sedan kayak WRX STI, Civic Type R, atau Golf R, ini udah sama kencangnya sama mobil-mobil legend kayak itu. Nah, selain itu juga ada satu perubahan yang gue bilang lumayan signifikan. Karena kalau kalian ingat, John Cooper Works yang lama itu dia pakai transmisi 6 percepatan Steptronic. Nah, si John Cooper Works yang baru ini, yang model year 2020 ini, dia pakai transmisi 8 percepatan Steptronic. Steptronic itu jadi kayak torque converter basically, tapi dia ya lagi-lagi giginya lebih banyak, sehingga shiftingnya lebih halus, dan power bandnya itu jadi jauh lebih terukur karena transmisinya jauh lebih banyak. Intinya sih, gue sih suka sama transmisi barunya. Kenapa juga dia rubah menjadi 8 speed? Karena untuk mengakomodir torsinya yang mencapai 450 Nm itu. Jadi kalau dia bikin range-nya lebih panjang, pengaplikasian atau penyaluran torsinya bisa jauh lebih terukur dan lebih bisa dinikmatin. Dan untuk penggeraknya sendiri, si Countryman John Cooper Works ini dilengkapi dengan All-4. All-4 itu jadi kayak all-wheel drive sistemnya dari si Mini. Dia tuh tetap front bias ya, basically ini mobil tetap front bias. Jadi sebagai besar tenaga itu disalurkan ke roda bagian depan, tapi si sistem all-4-nya itu atau sistem AWD-nya ini akan menyalurkan tenaga ke roda bagian belakang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau udah kedeteksi agak slip, kurang grip, dia akan nyalurin ke roda yang dibutuhkan. Mau di belakang, mau depan, mau berapa persen itu dia bisa ngatur otomatis. Karena dia punya diferensial di bagian depannya. Tambahan lagi, kalau kita ngomong mobil front wheel drive dengan tenaga di atas 300-an HP kayak begini atau kayak Civic Type R dan kawan-kawan, itu biasanya ada istilah para entusias ngomongnya torque steering. Apa sih torque steering? Torque steering itu kondisi di mana mobil dengan penggerak roda depan, karena dia punya tenaga besar, waktu diakselerasi dari kondisi 0, dia akan punya kecenderungan setirnya kayak narik ke satu sisi yang cenderung lebih berat. Jadi kalau kalian ingat, transmisi itu di depan, di drive shaft-nya di depannya, di poros depannya itu biasanya letaknya nggak di tengah. Letaknya entah di kiri atau di kanan. Karena kan mesinnya dia melintangkan, bukannya membujur. Nah, karena dia beratnya di satu sisi, otomatis waktu digas kayak gini nih. Oh, dia harusnya agak narik-narik, tapi Mini Cooper ini enggak cuy. Jadi di beberapa literatur juga dibilangin si Cooper ini dia berhasil mengoptimasi si sistem kemudi bagian depannya itu untuk mengurangi atau tanda kutip mengeliminir torque steering. Jadi kalau lu gas kenceng gini, dia nggak narik. Dia nggak terlalu narik sampai gimana banget. Biasanya mobil-mobil seperti ini itu dia akan cenderung narik entah ke kanan atau ke kiri. Nah, resepnya satu, dia pakai diferensial atau shaftnya itu sama dia di balance lagi lah istilahnya. Diseimbangkan biar waktu ditarik mobilnya tetap lurus ikut. Jadi gejala torque steeringnya bisa diminimalisir. Oke, sekarang kita lanjutin dikit di suspensinya. Nah, kebetulan si Mini Cooper Countryman John Cooper Works ini juga dilengkapi dengan suspensi adaptif. Jadi adaptif itu maksudnya dia bisa bisa mengeras atau empuk sesuai dengan kondisi. Contoh, sekarang kita di mid, ya. Ini settingan mid. Settingan mid ini dia akan mengatur respon steering, respon pedal gasnya, dan suspensinya. Suspensinya jadi jauh lebih meredam lah, jadi jauh lebih empuk dibandingin kalau kita pindahin ke suspensi sport. Contoh nih, di depan ada polisi tidur nih. Ini kita sikat dikit, dep, masih masih masuk. Tapi begitu kita pindahin ke sport, nih ya, sport di depan juga ada kayak curb kecil nih. Tuh, jauh lebih harsh ya, jauh lebih keras, karena dia suspensinya jadi mengeras. Otomatis mobil jadi lebih kaku, respon steering juga jadi jauh lebih bagus, respon gasnya juga jauh lebih bagus, dan mobil jadi lebih nurut otomatis. Nah, itu karena kita pasang di setting sport. Dan tambahan lagi, suaranya juga agak beda. Kalau dari dalam ini kita kedengeran kayak suaranya jadi lebih ngebas dikit. Ini sebenarnya nggak murni suaranya, karena dia pakai kayak synthesizer gitu loh. Di dalam sini jadi kayak sound generator gitu untuk mensimulasikan suaranya. Tapi kalau kalian dengar di luar, kita sempat record di luar, itu suaranya beda. Karena dia ada katup yang kebuka di knalpot sebelah kirinya, itu membuat knalpotnya suaranya jadi jauh lebih merdu dan ada perpet-perpetnya.
bahas sedikit soal si handlingnya. Seperti tadi gue bilang, dia punya beberapa mode. Ada green, ada mid, ada sport. Green untuk economical, mid untuk penggunaan sehari-hari, dan sport. Kita coba ganti ke sport sekarang. Setir kerasa jauh lebih tajam, ada perempatannya. Kita lewat dulu bentar. Nah, setir jadi terasa lebih direct, bobotnya juga lebih oke. Cuman saya memang ciri khas EPS ya, nggak ada feel ya. Tapi nih, tuh directness-nya juga bagus. Respon gas jadi lebih twitchy. Oh, jadi jauh lebih twitchy. Dan bagaimana performance-nya? Ini 120. Udah 120 itu jalanan biasa, ngeri. Jadi mobil 5 detik itu nggak bohong gitu aja deh. Mobil 5 detik itu benar-benar dia bisa akselerasi dengan cepat. Dan gue masih bisa bilang dia punya DNA-nya Mini ya, kasarnya ya. Jadi dia masih kerasa agresif, dia masih kerasa dipindah-pindahin begitu, masih kerasa lincah. Directness-nya juga masih ada. Cuman memang kalau kita ngomong sebagai sebuah Mini yang biasanya benar-benar direct, benar-benar lincah, ini kalau lu pindah jalur dikit ya, contoh nih ya, lagi kenceng gini kita pindah jalur. Nih ya. Tuh, buntutnya agak gek, biarpun gradual bagus. Buat sebuah compact crossover itu masih termasuk bagus banget. Tapi untuk sebuah Mini, ini kerasa maksi, kerasa gede, kerasa berat ya kalau gue bilang ya. Kalau Mini tuh biasanya bener-bener bek diem gitu loh. Ini tuh masih, nah ada gininya dikit. Ya wajar, kembali lagi, ini dimensi lebih besar. Ini beratnya juga jauh lebih berat daripada sebuah Mini yang klasik, Mini 3-door yang klasik. Ya seperti gue bilang tadi, dia masih tetap punya DNA Mini, tapi dia masih terasa apa ya, miniless alah. Jadi agak kurang Mini. Sebenarnya sih nggak harus diheranin ya, karena si Countryman ini kode sasisnya F60, dia pakai basis sasis UKL2 atau Unterklasse. Bener nggak tuh gue ngomong itu? Unterklasse tuh atau lower class itu dipakai oleh grup BMW dan Mini untuk mobil-mobil compact penggerak roda depan mereka, seperti BMW X1, BMW X2, beberapa series 2 kayak Grand Tourer, Active Tourer, dan 2 series sedan yang baru di launching. Jadi itu semua basic sasisnya adalah sama dengan si Mini Countryman. Jadi kalau gue sinis bilang BMW rasa Mini, Mini rasa BMW, jangan baper ya. Oke, sekarang kita ada di baris kedua si Mini Cooper Countryman John Cooper Works ini. Jadi orang biasanya nggak pernah bahas baris keduanya Mini Cooper ya. Cuman kita doang, buat durasinya lebih panjang sama AdSense-nya bisa 2 kali. Jadi keuntungan dari sasis UKL2 yang juga dipakai di X1 dan X2 yang juga dipakai sama si Countryman ini adalah dia kan penggerak roda depan basically. Yang ini all-4 ya, all-wheel drive, tapi basically dia penggerak roda depan. Mesin dia taruh melintang, bukan membujur. Jadi kalau kebanyakan grup-grupnya BMW itu biasanya mesinnya membujur. Otomatis dia ada gardan dan bonetnya gede, ruangnya ke belakang. Kalau ini karena dia mesinnya melintang, dia bisa ditaruh depan banget, ruangnya bisa di stretch banget. Otomatis legroomnya di sini itu jadi bagus banget. Jadi ini Mini, tapi gue bisa duduk dengan nyaman banget di sini dan kaki bisa selonjoran seperti ini. Tinggi gue 174, headroom gue juga surprisingly sangat-sangat bagus. Nih, jadi nggak kayak Mini ya, kayak Maxi loh, beneran. Ditambah, dia udah ada armrest, bisa nyaman di sini, plus cup holder untuk 2 botol di sini. Ini genre BMW banget lah di sininya. Kita juga dapat ventilation sama USB port 2 biji, tapi USB-C 2 biji di sini. Jadi intinya sih apa ya? Ini Mini tapi Maxi. Karena ini Mini pertama kalau gue bilang yang bisa nyaman untuk 5 orang duduk. Di sini lega loh. Ini benar-benar bisa 3 orang dewasa muat dengan nyaman duduk di sini. Mini yang Maxi. Oke, kita sampai pada kesimpulan kali ini. Apa sih kesimpulannya dari si Mini Cooper Countryman John Cooper Works ini? Kesimpulannya simple. Dia dengan penambahan power mencapai 306 HP dan 450 Nm torsi, dia punya elemen
fun atau kesangaran yang lebih daripada Mini Cooper Countryman sebelumnya yang cuma punya 200-an HP. Otomatis juga dia tetap memiliki DNA dari sebuah Mini, yaitu directness driving-nya, feeling steer-nya, dan agresivitas plus desain yang sama mencoloknya seperti Mini Cooper lainnya. Tapi ya kembali lagi, tanpa kelemahan nggak mungkin dong mobil. Kelemahannya adalah apa? Kelemahannya kalau kita lihat dia dimensi ukurannya sedikit lebih besar ya. Otomatis handlingnya juga nggak bisa disamakan dengan Mini Cooper 3-door atau 5-door yang jauh lebih kecil, jauh lebih compact. Tapi dengan dimensi yang lebih besar ini, dia juga punya akomodasi yang jauh lebih baik dibandingin saudara-saudaranya yang lebih kecil. Dan kebetulan karena sebagai salah satu best selling model untuk Mini Indonesia, si Countryman ini juga punya akomodasi yang dicari gitu loh. Jadi orang-orang Indonesia tuh mau mobil dengan keunikan sebuah Mini, pengalaman sebuah Mini, tapi tidak mau mengorbankan akomodasi atau fungsionalitas dari kendaraan mereka. Ya, ini yang tepat buat mereka. Oke, thank you. Kira-kira itu aja reviewnya dari Audi. Kalau suka video ini, klik like. Kalau mau subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video selanjutnya dari Autonet Max. Audi sign off. Thank you. Bye-bye. Mantap, Ki. Bang Martin. Bang Martin. Kamera karnya akinya habis.